Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dalam beragama, ada batasan minimal dan ada batas maksimal. Limit yang paling minimal dalam beragama adalah iman. Sehingga seseorang ketika memiliki iman, walaupun hanya sebesar zarah yang tidak terkontaminasi oleh kemusyrikan, maka ada harapan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam agama, batasan yang paling maksimal adalah takwa. Semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, semakin ia mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang memiliki takwa. Esensi semua ibadah arahnya adalah kepada takwa. Ketika kita diperintah berkorban, yang sampai kepada Allah bukan kulitnya, bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi takwanya. Ketika orang hendak melaksanakan ibadah haji, wasiat yang Allah wasiatkan kepada orang-orang yang hendak pergi haji adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ketika di bulan Ramadan ini kita diperintahkan melaksanakan ibadah puasa, maka esensi puasa ini pun juga mengantarkan seseorang agar menjadi orang yang bertakwa. Ketika seseorang berpuasa, tidak makan, tidak minum, menjauhi istrinya yang sah, dan tidak mengantarkan kepada takwa, maka orang itu gagal dalam puasanya. Jadi orang yang berhasil dalam puasa ini adalah orang yang bertakwa. Orang yang berhasil melaksanakan kurban adalah orang yang bertakwa. Dan orang yang berhasil menunaikan ibadah haji adalah orang yang semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kepada Allah terulang ratusan ayat di dalam Al-Quran dengan berbagai macam variasinya. Takwa di kalangan para ulama kita dapati berbagai macam ragam pemahaman. Bahkan di kalangan para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, antara Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud, mereka berbeda dalam mendeskripsikan tentang takwa ini. Al-Quran memberikan tanda-tanda secara umum, secara global. Ada 3 tempat di dalam Al-Quran yang dapat kita jadikan untuk memahami takwa ini dalam pandangan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memandang orang yang bertakwa itu harus memiliki syarat-syarat vertikal, syarat-syarat hablum minallah, yang ini dapat kita temukan di dalam Quran surah Al-Baqarah dari ayat 2 sampai ayat yang kelima. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab ini tidak ada keraguan dan ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu memiliki ciri-ciri beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dia menafkahkan sebagian hartanya, beriman kepada Al-Quran, kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan beriman kepada hari akhirat. Maka orang yang memiliki tanda-tanda seperti ini, dia telah memenuhi takwa dalam dimensi vertikalnya. Dan itu merupakan hak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang bertakwa itu memiliki tanda-tanda yang punya dimensi horizontal.
dalam dimensi horizontal itu dapat kita temukan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177, di mana setelah Allah menguraikan orang-orang yang bertakwa ini memiliki ciri-ciri mereka suka berbagi. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan seterusnya sampai ayatnya ditutup wa ulaika humul muttaqun. Jadi orang yang bertakwa itu punya kualitas hidup dalam dimensi horizontalnya yang sering dibahasakan dengan hablum minan nas. Cukupkah sampai di situ? Ternyata belum. Orang yang bertakwa oleh Al-Quran dituntut juga punya kapasitas personal. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 135, orang yang bertakwa itu bercirikan alladzina yunfikuna fis sarai wad dhara wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dia siap dengan hartanya di saat lapang maupun sempit. Dia punya kemampuan menahan amarahnya. Dia mampu memaafkan. Dan dia juga punya kemampuan tetap berbuat baik kepada orang yang dimaafkan itu. Dari ketiga tempat ayat ini dapat kita pahami bahwa orang yang bertakwa itu harus punya terpenuhi tanda-tandanya. Tanda-tanda vertikal, tanda-tanda horizontal, dan tanda-tanda personal. Ada orang yang terpenuhi tanda vertikalnya, tapi tidak terpenuhi tanda horizontalnya. Terpenuhi vertikal horizontalnya, tapi tidak terpenuhi kualitas personalnya. Ketiga ini adalah harus dipenuhi, yang menggambarkan betapa orang yang bertakwa itu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga memberikan manfaat. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.